masyarakat dalam lingkup yang luas. Masalah tersebut dapat berupa politik, ekonomi, moral, agama, dan lain-lain. Yang kedua, permasalahan kependudukan Indonesia. Dilihat dari segi demografis atau catatan kependudukan, terdapat beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk. Antara lain yang pertama, peningkatan kebutuhan berbagai fasilitas sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, peningkatan persaingan dalam dunia kerja. Yang ketiga, peningkatan angka kelahiran. Dan yang keempat, peningkatan angka kriminalitas. Yang ketiga, solusi permasalahan kependudukan Indonesia. Usaha untuk mengontrol dan menekan solusi permasalahan jumlah pertumbuhan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program keluarga berencana. Ada dua tujuan. Yang pertama, menurunkan angka kelahiran, dan yang ketiga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Sebab-sebab permasalahan penduduk terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Masalah penduduk yang bersifat kuantitatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jumlah penduduk besar, dan yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat, dan yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Masalah penduduk yang bersifat kualitatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, kemakmuran yang rendah. Permasalahan penduduk di Indonesia terdapat 4 permasalahan. Yang pertama, rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kepadatan penduduk. Dan yang ketiga, kemiskinan. Dan yang keempat, kriminalitas. Analisis demografis. Pertumbuhan atau pengurangan jumlah penduduk disebut dengan dinamika penduduk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, dan di antara lainnya ada data kelahiran atau natalitas, dan yang kedua ada kematian atau mortalitas, serta dan yang terakhir ada migrasi atau perpindahan. Kelahiran atau fetalitas. Kelahiran adalah suatu variabel dalam dinamika penduduk yang akan menambah jumlah penduduk. Terdapat dua jenis angka kelahiran. Yang pertama, angka kelahiran kasar, dan yang kedua, jenis angka kelahiran khusus menurut umur. Yang kedua, mortalitas yang biasa kita sebut dengan kematian. Angka kematian merupakan besarnya jumlah kematian suatu penduduk setiap 100 orang penduduk. Terdapat dua jenis angka kematian. Yang pertama, angka kematian kasar, dan yang kedua, angka kematian khusus menurut usia atau umur. Yang ketiga, migrasi. Migrasi masuk sebagai faktor penambahan jumlah penduduk sebagai kematian, dan migrasi keluar sebagai faktor yang mengurangi penduduk. Adapun migrasi secara internal seperti transmigrasi atau perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju ke daerah yang sedikit penduduknya. Dan yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi atau perpindahan dari desa atau kota kecil menuju kota yang besar. Dan yang terakhir ada ruralisasi. Ruralisasi atau perpindahan penduduk kota besar ke kota kecil. Saya izin bertanya, pertanyaan pertama, akibat dari adanya permasalahan penduduk itu apa saja sih? Izin menjawab, terdapat 4 akibat permasalahan penduduk. Yang pertama, rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kepadatan penduduk. Dan yang ketiga, kemiskinan. Dan yang keempat, kriminalitas. Izin bertanya, pertanyaan kedua, apa tujuan Indonesia mengadakan program keluarga berencana itu? Ada dua tujuan. Yang pertama, menurunkan angka kelahiran, dan yang kedua meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Izin bertanya, pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan demokrasi penduduk? Izin menjawab, dinamika dapat diartikan sebagai persoalan yang menyangkut masyarakat dalam lingkup yang luas. Masalah tersebut dapat berupa sosial, politik, ekonomi, moral, dan agama dan lain-lain. Izin bertanya, pertanyaan keempat, sebutkan 2 jenis angka kelahiran. Izin menjawab, terdapat 2 jenis angka kematian. Yang pertama, angka kematian kasar, dan yang kedua, angka kematian khusus menurut usia atau umur. Izin bertanya, pertanyaan terakhir, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Izin menjawab, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 4. Yang pertama ada 3. Yang pertama kelahiran atau natalitas, dan yang kedua kematian atau mortalitas, serta yang terakhir ada migrasi atau perpindahan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi tersebut bahwasanya penduduk Indonesia harus bisa menyelesaikan masalah kependudukan dengan cara bersosialisasi, dan pemerintah juga harus bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar tidak terjadi kepadatan penduduk, serta pemerintah juga harus bisa melakukan penanggulangan permasalahan jumlah penduduk berupa yang pertama melakukan pembatasan jumlah anak, dan yang kedua
kedua pemerataan pembangunan, dan yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dalam memahami presentasi kami. Tadi apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan mengerti, saya perwakilan dari kelompok Subike mohon maaf atas kekurangan kami dalam mempresentasikan materi tersebut.